Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video kedua ini kita akan membahas tentang navigasi di terminal. Kita langsung buka terminal aja, Ctrl Alt T. Kita bisa besarkan terminal dengan Ctrl Shift plus plus ya. Nah, navigasi itu apa? Navigasi itu adalah seperti kita di Windows File Explorer untuk membuat sebuah folder, menghapus folder, copy folder gitu. Kemudian kita juga bisa kayak membuat file, copy file gitu. Karena kalau di Windows kita gampang ya, klik kanan, copy, paste gitu. Sedangkan kalau melalui perintah terminal, perintah apa yang kita lakukan untuk mengcopy folder itu berbeda dengan ketika kita mengcopy sebuah file. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya kita harus mengenali dulu tentang terminal ya. Ini terminal atau bash disebutnya ya. Bash. Nah, terminal ini yang akan menjadi sarana kita dalam memberikan perintah ke sistem operasi secara langsung melalui tulisan. Makanya disebutnya perintah-perintah yang diketikkan di terminal ini disebut dengan Command Line Interface, CLI. Sedangkan kalau misalkan kita kayak membuat folder di Nautilus atau di Windows File Explorer, itu disebutnya GUI, Graphical User Interface, karena ada grafiknya, grafik kayak apa ya, tampilan fisik yang bisa dijalankan dengan mouse gitu. Itu kan basicnya grafik ya, grafik Cartesius ya, sumbu X dan Y gitu. Nah, perintah-perintah yang kita ketikkan ini, CLI ini, Command Line Interface ini akan diinstruksikan langsung ke sistem operasi. Sehingga dengan kita belajar terminal ini, kita bisa membuat scripting atau bash scripting namanya, itu scripting yang langsung ke sistem operasi, sehingga tanpa bahasa pemrograman kayak Python misalkan atau Java, kita udah bisa langsung membuat aplikasi dengan cepat gitu, aplikasi command line ya. Nah, struktur dari terminal ini sendiri kita bisa lihat di sini ketika kita pertama membuka terminal. Di sini ada user add Ubuntu. Nah, ini apa? User ini adalah nama yang kita masukkan ketika kita menginstal Ubuntunya, yaitu username ketika kita menginstal Ubuntu. Jadi ketika kita menginstal itu kan ada diminta nama lengkap, username, dan computer name. Kalau nama tidak ditampilkan di sini. Username yang ini, yang user ini, kebetulan saya isi username user, dan computer name itu adalah Ubuntu ini. Kalau user ini kalau kita loginnya ketika kita menyalakan komputer itu menggunakan user yang lain, nah user yang lain akan muncul di sini. Nah, kalau add Ubuntu ini adalah computer name yang akan muncul di jaringan gitu. Karena bisa aja terminal ini kita bukanya sekarang user add Ubuntu, nama komputer kita. Tapi bisa aja terminal ini kita pakai untuk nge-remote server jarak jauh. Itu bisa, terminal ini mampu melakukan itu, namanya SSH nanti. Nah, kita remote dari terminal ini ke komputer sebelah atau komputer di data center misalkan. Nah, agar kita tidak bingung, maka dia akan berubah tuh. Misalkan namanya user add server 1 gitu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui setelah add ini adalah nama komputer yang aktif dari terminal ini sendiri. Kemudian simbol dolar. Simbol dolar ini artinya adalah user yang saat ini kita pakai itu bukan super user, sehingga dia harus menambahkan perintah tambahan, yaitu berupa sudo kalau dia ingin mendapatkan hak akses penuh ke beberapa perintah. Kalau tanpa sudo dia tidak bisa mendapatkan akses. Nah, ini akan melindungi kita dari virus atau malware, sehingga kalau misalkan ada virus malware yang berusaha memberikan perintah ke Ubuntunya, dia tidak akan mendapatkan akses secara langsung karena harus ada di hak aksesnya dulu gitu. Berbeda kalau misalkan kita masuk ke super user ya, sudo su, itu cara masuk ke super user. Kita akan dimintai password. Nah, dia akan menjadi pagar gitu. Pagar ini berarti super user nih. Kita bisa langsung memberikan perintah apapun di sini tanpa pembatasan hak akses. Mengenai super user dan bukan super user ini, kita akan bahas di materi terpisah di video-video berikutnya. Sekarang kita fokus ke navigasi terlebih dahulu. Setelah kita tahu struktur dari terminal, di mana user add nama komputernya, nama user, username, add nama komputernya, kemudian dolar. Nah, kita tinggal memberikan perintah ke sistem operasinya. Kita bisa mengetikkan perintah-perintah di sini. Oke. Nah, perintah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu
kita menjalankan perintah ini di direktori apa, di folder apa. Karena semua perintah itu harus dijalankan di sebuah folder, dia tidak bisa mengawang-awang gitu. Nah, sekarang foldernya ada di mana? Kita kan nggak tahu dia secara default dia ada di mana gitu. Nah, untuk mengetahui sekarang kita ada di folder apa, itu kita bisa mengetikkan pwd, print working directory. Kita sekarang artinya adalah tolong cetak sekarang kita ada di direktori mana. Direktori itu apa? Direktori itu folder. Kalau di Windows kita nyebutnya folder, tapi di Linux kita nyebutnya direktori. Oke, jadi dari sekarang sampai ke depan kita tidak akan menyebutkan kata folder lagi, kita nyebutnya dengan directory. Oke, pwd print working directory hasilnya di folder home /user. Kita ada di /home, directory home /user. Nah, directory /user ini itu tergantung nama username kita. Kalau misalkan kita punya username namanya Romi misalkan, berarti direktorinya ada di, kita ada saat ini di directory home /tenromi gitu loh, /romi gitu misalkan. Oke, setelah kita tahu kita saat ini ada di direktori mana, nah kita bisa pindah-pindah direktori sekarang. Oke, untuk mundur dari direktori ini, kita kan ada di direktori user ya. Kita mau ke home misalkan. Nah, kita bisa mundur tuh. Caranya adalah cd. cd itu change directory, disingkat jadi cd. Spasi, kita mau kemana? Kalau kita mau mundur, titik-titik slash. Titik-titik slash itu untuk mundur ya. Oke. Nah, sekarang kita harusnya sudah ada di directory home. Kalau kita pwd, kita cetak, nah kita ada di /home, bukan di /directory lagi. Kemudian untuk melihat kalau di directory home ini ada folder dan file apa aja ya gitu. Nah, untuk melihatnya kita bisa perintahkan ls. ls itu artinya list ya, disingkat jadi ls. Nah, kita bisa lihat di sana ada user gitu, ada directory user tadi gitu. Nah, kalau kita mau masuk ke usernya ya kita cd lagi, change directory user gitu. Nah, kita bisa mengetikkan sebagian aja ya. Nah, salah satu keunikan dari Linux adalah kita cukup mengetikkan beberapa huruf, kita tekan tab, dia akan dilengkapi sendiri. Oke, nah enter, kita udah ada di pwd, kita udah di /home /user lagi. Ya, itu cara untuk maju dan mundur pindah-pindah foldernya. Untuk kalau misalkan layarnya sudah banyak seperti ini, kita bisa menghapusnya dengan menekan Ctrl L. Dia akan kosong lagi. Oke, itu untuk pindah-pindah folder. Nah, kita kan tadi lihat ya pwd, kita ada di directory /home /user. Gimana kalau misalkan kita mau ke slash yang paling awalnya, keluar lagi dari home-nya gitu. Nah, berarti cd change directory, ya udah langsung slash aja. Kita bisa tadi kan untuk mundur titik-titik slash ya, cd titik-titik slash. Nah, ini kan kalau kita enter kita di home nih. Kalau mau keluar lagi dari home-nya ya bisa titik-titik slash lagi. Tapi kalau misalkan kita udah di dalam hierarki direktori yang sangat dalam, untuk bisa keluar kan titik-titik slash sebanyak-banyak repot juga gitu kan. Ya udah langsung aja cd slash. Nah, kita akan langsung ke direktori paling depannya sekali, pwd, kita di slash sekarang. Oke, kalau di slash kita lihat ls apa aja folder dan file yang ada di direktori paling dasar ya, banyak nih. Ya, ada /etc, ada /bin gitu, ada /home gitu kan. Nah, untuk masuk lagi ke home ya udah cd home, tab dilengkapi. Oke. Nah, kalau misalkan ini kita masuk ke sebuah direktori yang tidak ada, misalkan kita ls, ini kan ada user ya. Kalau kita masuk ke direktori yang tidak ada, cd misalkan cd ke ini gitu, tekan tab, itu nggak bakal ada gitu. Kalau kita enter akan error, nggak ada folder seperti itu, direktori seperti itu nggak ada kayak gitu. Oke, nah makanya kita cd ke user lagi. Nah, itu untuk navigasi ke folder paling awal. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau navigasinya ke langsung ke folder spesifik di tempat yang jauh gitu? pwd, kita kan sekarang di directory /home /user. Kita mau masuknya langsung ke konfigurasi dari Nginx misalkan. Nah, apa itu Nginx? Teman-teman bisa lihat ya di video cara install web server. Tapi singkatnya, anggaplah kita mau masuk ke sebuah direktori konfigurasi dari sebuah aplikasi gitu. Nah, langsung aja cd spasi. Nah, kita ke direktori utama dulu, yaitu di slash. Kemudian di direktori berikutnya ada di mana? Anggap ada di etc, contoh etc, tekan tab. Kalau dilengkapi berarti ada foldernya, direktorinya. Nah, kemudian masuk ke Nginx misalkan gitu. Oh, saya belum punya Nginx di sini ya. Contoh misalkan docker.
Nah, gitu. Dilengkapi ada dia. Oke, kita enter, kita pwd, kita udah langsung di sana. Ya, jadi intinya kalau untuk navigasi ini adalah kita harus paham hierarkinya dulu. Oke, pwd, kita harus paham hierarkinya dulu. Kita urut cd itu dari direktori paling awal, dari slash. Direktori paling awal itu slash cd slash. Nah, ini direktori paling awal, direktori root istilahnya, direktori paling dasar pwd, ini kita di slash. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian ada kekhususan. Kalau misalkan kita mau ke slash home slash user, kan tadi kita harus karena sekarang pwd kita ada di slash, terus kita mau masuk ke home kan cd home user gitu kan ya. Nah, ini kan kepanjangan. Nah, khusus untuk direktori ini home user itu slash home slash nama username kita. Misal kalau nama username-nya Romi tadi ya slash home slash Romi gitu kan ya. Khusus untuk direktori home itu kita bisa ada shortcutnya. Kita bisa ketikkan cd gelombang. Oke, gelombang itu adalah tombol yang ada di sebelahnya angka 1 ya. cd gelombang slash. Nah, ini udah langsung pwd itu dari slash home slash user. Ya, coba perhatiin lagi ya, cd slash. Sekarang pwd kita ada di sini, oke. Kemudian cd gelombang slash pwd lagi kita ada di slash home slash user. Jadi untuk mempersingkat pengetikan gelombang slash, nah itu dimaknakan sebagai slash home slash nama user kita. Oke, itu ya. Nah, kemudian setelah kita ada di folder yang kita tuju, nah bagaimana cara membuat direktori baru? Oke, folder atau direktori baru. Nah, cara membuat direktori baru adalah dengan mengetikkan mkdir. Mkdir itu make directory, buat folder baru gitu, make directory, diikuti dengan spasi nama direktorinya. Misal di sini saya kasih namanya edu gitu. Oke. Nah, kita ls, ada direktori edu. Masuk ke direktori edu, caranya gimana? cd edu. Oke. Nah, sekarang pwd kita ada di edu. Nah, isinya kita di edu, kita ls kosong. ls itu list ya, lihat daftar file dan folder kosong. Kenapa ya? Baru kita bikin foldernya gitu. Oke, misal nih untuk latihan kita akan buat lagi folder di dalam edu ini, mkdir apa ya, mkdir dir 1 misalkan namanya ya, direktori 1 dir 1. Kemudian kita ls, tuh ada direktori 1. Nah, cara mengcopy folder direktori 1 ini ke tempat lain, nah caranya gimana? Kita pakai perintah cp. Oke. Nah, kalau cp langsung diikuti dengan apa yang akan di-copy itu kalau kita ngopi file. Sedangkan kalau kita ngopinya folder, kita cp min r. Oke. Min r ini artinya rekursif ya. Jadi copy benda ini beserta apapun yang ada di dalamnya gitu. Makanya kalau kita mau ngopi folder kan banyak yang ada di dalamnya itu. Nah, itu kita pakainya min r spasi baru apa yang akan kita copy, dir 1. Oke, kok nggak ada dir 1. Oh, ada ya. Coba cp min r dir 1. Kita pwd dulu ya. Pwd kita ada di oke. Kita coba dulu, kita bikin folder baru aja ya. Kita cari ke edu tadi. Oke. Nah, kita mk dir lagi, misalkan namanya itu adalah dir 2. Oke. Nah, kita cp min r dir 2 itu tadi, kita tekan tab. Oke. Kita mau copy kemana? Kalau kita mau kopinya di folder di direktori saat ini juga, nah kita bisa tekan titik gitu. Nah, tapi harus ditentukan nama direktori barunya itu apa, karena di dalam direktori yang sama kan tidak boleh ada dua file yang namanya sama, ya kan? Kalau misalkan di sini udah ada dir 2 kan nggak boleh ada dir 2 lagi gitu. Nah, jadi kita tentukan namanya apa, kita delete titiknya, kita kasih namanya dir 3 misalkan. Oke, kita ls, ada dir 2 dan dir 3. Oke, yang mana dir 3 itu adalah hasil copy dari dir 2. Oke, itu untuk mengcopy folder ya. Jadi diingat-ingat untuk copy folder itu pakai min r. Nah, kalau untuk copy file gimana? Kita coba bikin filenya dulu aja ya. Cara bikin file kosong, hanya filenya aja benar-benar kosong, tidak ada isi apa-apa. Kita bisa kita kasih perintah touch, sentuhan touch.
Nah, touch misalkan namanya file 1 .txt misalkan. Oke. Oh, belum ada touch. Oke, kita bikinnya pakai ini aja, nano file 1.txt. Nah, kita tekan enter, langsung Ctrl Y, Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, kita ls, udah langsung ada tuh file 1. Nah, cara mengcopy file 1 ini kemana? Tempat lain, ya, caranya adalah cp, langsung nama filenya. Nah, kenapa tidak pakai -r? Karena dia itu file, bukan folder. Ya. Nah, kita bisa file 2.txt. Oke, ls, ada file 1, ada file 2. Oke, ada file 1, ada file 2. Nah, jadi perbedaan antara mengcopy file dengan mengcopy folder itu ada di -r-nya itu tadi. Cp itu copy ya, cp itu copy, -r itu untuk mengcopy folder, diikuti dengan nama folder sumbernya, source-nya, spasi nama folder tujuannya, atau lokasi folder tujuannya. Sedangkan kalau file nggak perlu -r. Oke, langsung aja nama filenya, sumbernya, terus tujuannya kemana. Kalau misalkan kita mau kopinya ke direktori lain, bukan di folder direktori saat ini juga, kita cp -r, misalkan di sini dir2 tadi ya, tekan tab, dilengkapi. Nah, kita mau copy ke tempat lain, ya udah, tempat lainnya itu langsung di mana gitu, misalkan /home user gitu, taruh sini. Nah, udah selesai. Nah, jadi kita awalnya ada di direktori edu, kita kopinya ke direktori /home/user. Ya udah, kita cd /home/user, kita lihat hasilnya. Oke, kita udah di /home/user, pwd itu ya, udah di /home/user. Kita lihat ls, langsung ada dir2. Oke, itu hasil copy dari yang direktori edu tadi. Nah, jadi copy direktori itu harus pakai -r, sedangkan kalau copy file tidak pakai -r. Kemudian kalau misalkan kita tidak suka dengan nama dir2 ini gitu, kita mau mengganti namanya. Nah, kalau di GUI kan kita klik kanan rename ya. Nah, rename itu caranya gimana? Kalau di terminal kita bisa menggunakan perintah mv. Oke, mv itu artinya move ya. Itu digunakan untuk cut sebenarnya, memindahkan folder atau file dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tapi kalau misalkan kita cut-nya ke tempat yang sama, ke directory yang sama, ke folder yang sama, itu akan jadi rename. Nah, kita mv dir2 tadi. Oke. Nah, ketika kita tekan tab kan jadi slash tuh. Slashnya kita hapus dulu. Oke, harus dihapus slashnya kalau mau ganti nama folder ya. Kemudian nama barunya apa? Misal dir4. Oke. Nah, ls langsung ada dir4, dir2-nya hilang. Oke. Nah, kalau misalkan kita destination-nya tadi kan mv kemudian dir4 misalkan. Nah, kita hapus slash-nya. Nah, kita tempat tujuan itu bukan di tempat saat ini. Nah, itu bukan nge-rename, itu malah jadi move atau cut. Misal kita pindahkan ke edu. Oke, slash. Nah, kita ls edu, jadi ada dir4-nya di situ. Sedangkan kita ls directory saat ini udah nggak ada dir4. Gitu, dia udah pindah ke edu. Gitu. Nah, coba kita cd ke edu tadi. Nah, di situ kan ada dir4. Nah, itu untuk move atau memindahkan folder. Kalau file caranya sama. Jadi kalau misalkan tadi perlakuan untuk copy itu ke folder berbeda dengan file, harus ada -r-nya. Tapi kalau untuk move dan rename itu perlakuan untuk folder dan file sama. Jadi kalau mau rename nama folder mv, ya nama foldernya langsung gitu, nggak pakai -r. Karena kan konsep -r itu adalah rekursif ya, termasuk apapun yang ada di dalamnya, kan itu artinya rekursif itu. Nah, sedangkan kalau ganti nama folder kan namanya aja yang diganti, dalamannya kan nggak diganti, makanya nggak perlu -r. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tidak usah bingung kenapa cp pakai -r kalau directory, kalau move atau rename enggak gitu ya, karena kan yang diganti hanya directory nama itu aja, dalamnya enggak. Jadi min rekursif atau rekursif itu tidak relevan lagi gitu. Oke. Jadi perlakuan untuk mv itu ke file dan folder itu sama. Oke, kemudian untuk menghapus file. Nah, kita misalkan tadi ada file 1, file 2 ya. Nah, untuk menghapus file itu kita menggunakan perintah rm. Rm itu artinya remove. Rm spasi diikuti dengan apa yang akan kita remove. Kalau kita nge-remove-nya file, contoh file 1 tadi,
kita tab. Jadi kita nggak perlu ketik lengkap ya, ketik sebagian aja terus di tab. Nah, enter. Nah, langsung hilang file 1. Nah, sedangkan kalau yang mau kita remove itu adalah folder, ingat lagi konsepnya. Folder itu kalau kita delete kan harus beserta isi di dalamnya lengkap-lengkap. Nah, berarti rm harus min r rekursif beserta apapun yang ada dalamnya. Oke, dir 4. Gitu. Oke, rm min r dir 4 ls hilang dir 4 dari folder edu, dari directory edu. Oke. Jadi itu kita sudah cd ya, change directory, kita sudah apa tadi mkdir ya, membuat directory baru. Kita sudah cp untuk mengcopy ya, cp min r dan cp biasa. Kita sudah mv untuk rename kalau misalkan destinationnya di directory yang sama. Kita juga sudah mv untuk move ya, atau cut kalau di Windows itu namanya cut ya, kalau di Nautilus itu move. Nah, move, kita udah move, dan kita juga sudah rm untuk menghapus remove. Oke. Jadi itu untuk navigasi di terminal Linux. Di video berikutnya mungkin kita akan belajar lebih banyak lagi seperti mengupdate repository, menginstal program dan lain-lain. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.